Gunung Kemukus diceritakan sebagai ritual seks terselubung guna mendapatkan kekayaan. Jadi bukan lagi sebagai tempat ziarah, melainkan sekarang tempat untuk wisata kesenangan seksual. Pernah mencapai ribuan pengunjung di waktu ritual itu dimulai. Ada juga mulai bermunculan dengan pasangan yang bukan suami istri. Melakukan hubungan 7 kali berturut-turut, lu bakal bisa sukses, bakal bisa kaya, bakal bisa tajir. Di situ sekarang udah ada lokalisasi atau jasa prostitusi. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Sahabat KP, beredar di kalangan masyarakat ritual seks untuk meraih tujuan tertentu. Salah satu di antaranya adalah kekayaan. Nah, ini berbahaya. Mirip seperti sekte satanik dan Children of God yang di dalam ritualnya ada berhubungan seks. Dan kita akan mendengarkan pandangan hambanya Evangelis Daud Tony dulu terkait dengan hal ini. Semoga memberkati. Pak Tony, saya tadi pagi diberi satu konten, ada satu berita bahwa di salah satu di Solo itu ada satu apa ya namanya, untuk upaya memperkaya diri dengan pesta seks, Pak. Itu gimana, Pak? Artinya, Pak? Memang ada tempat-tempat tertentu, pesugihan-pesugihan tertentu yang ada ritual itu, Thomas. Ritual pesta seks, Pak ya? Ada. Ada, Pak ya? Ada tempat-tempat keramat tertentu, Thomas. Oh, itu gimana, Pak? Polisi gambarin nggak, Pak? Biar nanti jemaat tahu. Persyaratannya untuk ada namanya ikatan roh, Thomas. Ikatan roh. Berarti bisa timbul LGBT dari situ ya, Pak Daud ya? Bisa terjadi. Bisa jadi, Pak Daud ya. Berarti setan suka sama LGBT dong, Pak Daud? Iya. Jadi gini, Thomas. Ya. Cari laki-laki normal sekarang itu susah. Bisa. Apalagi yang baik. Apalagi yang baik. Udah baik, kaya, cinta Tuhan. Itu mujizatnya luar biasa, Thomas. Berarti harus doa banget ya, Pak, perempuan ya? Itu doanya perlu salto-salto, Thomas. Udah bukan hanya doa lagi, itu perlu salto. Makanya ibu-ibu yang berpikir cerai sama suaminya, pikir ulang dulu. Pikir ulang dulu, Pak Daud ya. Jangan bercerai. Jangan bercerai. Apapun terjadi. Apa jadi? Karena cari laki-laki normal susah. Bisa. Nanti ujung-ujungnya ketemu apa? Bencong, gay, homo, betul? Betul. Sekarang ini saingannya janda itu berat, Thomas. Pertama sama sesama wanita. Yes. Kedua pria, gay, homo. Betul? Betul. Ketiga waria. Waria. Jadi ibu-ibu yang berpikir mau cerai, jangan. Penting suamimu normal, udah terima kasih. Terima, meskipun banyak ketidakcocokan, Pak Daud ya. Penting punya suami laki-laki normal, udah terima kasih sama Tuhan untuk tahun-tahun seperti ini, Thomas. Siapa yang setuju angkat tangan? Kasih reser apa? Angkat tangan. Kasih Jadi jempol. pertanyaan satu, penting disyukuri, Thomas. Yes. Jadi ibu-ibu yang mau cerai, nggak kuat saya sama suami, nggak kuat. Sekarang mikir lagi 10 kali. Yang penting suamimu normal, aman udah. Saat ini ada pendeta atau pemuka agama. Nah, pendeta atau pemuka agama, Thomas ya. Ya. Yang gay, homo, lesbi ada loh, Thomas.
Ush. Itu gimana Pak? Waktu jadi seorang mantan dukun dengan acara ritual yang pesta seks untuk pesugihan itu gimana Pak? Itu memang ada alirannya Pak? Itu aliran tertentu, tergantung setannya maunya gimana. Oh, itu apa coba kutuknya Pak Daud? Yaitu rumah tangga hancur, nanti ada kutuk kemiskinan di anak cucu, kehancuran keluarga, tuh Mas. Tapi setan bisa kasih iming-iming palsu kekayaan Pak Daud, langsung kaya gitu Pak Daud. Kan jelas sekali saya jelasin Thomas bahwa setan tuh bukan pencipta. Dia ngambil rezeki dari anak cucu. Oh. Kalau anak cucunya rezekinya miskin ya, sekalipun minta sama setan tetap miskin. Tapi setelah dan tidak menikmati hidupnya, nanti rumah tangga hancur, stroke, sakit gula, setelah dia mati, anak cucunya kerja apapun habis. Habis padahal ya. Termasuk kalau ya, tenang aja Thomas. Termasuk kalau punya keluarga, semua anaknya sakit semua, jantung semua atau penyakit itu termasuk kutuk kepada dia. Ya, saya pernah nanganin persekutuan para janda Thomas. Terus? Jadi pokoknya dari pihak laki banyak mati muda semua Thomas. Karena ada kutuk dari kakek neneknya. Karena kakek neneknya terlibat kuasa gelap. Jadi ibu-ibu yang sekarang ribut sama suami, bertengkar sama suami, berpikir ulang Thomas. Yes. Karena cari laki-laki normal susah. Susah, apalagi yang baik, yang tulen. Kalau baik, kaya, takut sama Tuhan, itu doanya perlu salto, Thomas. Harus salto. Betul, Thomas? Ya, Pak Daud punya istri dapat Pak Daud ya. Bagaimana? Nanti istri Pak Daud beruntung dapat Pak Daud. Penting normal. Betul, Thomas? Pak Daud. Yang ada kisah nyata, Thomas. Pak Daud. Itu kejadian di Malang. Waktu itu itu berapa puluh tahun yang lalu, Thomas. Ada ibu-ibu umurnya 35-an, Thomas. Dan salah satu penatua, Thomas. Majelis lah, Thomas. Konseling sama saya. Dan sudah menikah. Nah, waktu itu ngomong, Pak Daud, percaya enggak Pak Daud? Saya ini masih perawan. Kaget saya, Thomas. Dia konseling sama saya masih perawan, Pak. Loh, ibu sudah menikah. Oh, udah berapa tahun menikah, kok masih perawan? Kan aneh, Thomas. Ya. Suami saya tidak nyentuh sama sekali. Loh, kenapa, Bu? Suami saya homo. Gimana, Pak Daud? Saya majelis dan pernikahannya diberkati gereja. Gimana, Pak Daud? Wah, pusing aku, Bu. Nggak bisa jawab aku, Thomas. Pusing aku. Karena Pak Daud bagian kesetanan ya Pak Daud ya. Bukan bagian kelainan. Saya tidak bisa jawab, Thomas. Daud, termasuk kalau yang transgender itu berarti termasuk kuasa kutuk ya Pak Daud ya? Ya, bisa terjadi. Tapi bisa juga anak transfer spirit pergaulan, Thomas. Oh, transfer spirit. Ada banyak hal lah, Thomas. Oh, yes. Oke. Siap. Pak Daud kasih pesan-pesan Pak Daud, apa yang Pak Daud dalam doa, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam tahun ini atau tahun depan yang lebih tenang aja, Thomas. Hadapi dengan tenang tahun depan. Hadapi dengan tenang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Thomas. Amin. Nah, bagaimana menurut sahabat? Jikalau ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar ya. Menurut saya, ini adalah perilaku yang menyimpang. Seks di luar pernikahan, sekalipun dalam konteks ritual, itu tidak boleh. Apalagi ritual untuk setan atau kuasa gelap. Melakukan hubungan seks, baik kepada lawan jenis dengan sejenis,
itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan, itu dosa. Makanya perzinahan masuk dalam 10 hukum Taurat. Ya. Bunyinya jelas dalam Keluaran pasal 20. Janganlah engkau berzina. Jadi alasan apapun kalau berzina di luar pernikahan itu dilarang oleh Tuhan. Jadi untuk apa kita lakukan itu? Untuk meraih kekayaan. Bukankah dia adalah sumber berkat? Empunya kekayaan dunia ini. Dia tinggal curahkan berkat dalam kehidupan kita. Kita bergelimang dengan berkat. Apakah kita meragukannya? Harus menggunakan kuasa gelap. Harus menggunakan ilmu hitam. Harus melakukan pesugihan. Connect dengan kuasa gelap. Alam gaib. Ini masalah dalam kehidupan kita. Inilah yang dinamakan keropos iman, menduakan pencipta. Jadi bagi sahabat dimanapun berada, jikalau sudah tidak fokus lagi ke Tuhan, mengandalkan Tuhan, bertobat, itu yang benar. Bukan malah menyimpang, ya, menggunakan jasa kuasa gelap, melakukan ritual yang menyimpang. Jadi bertobatlah sahabat. Bagi yang belum, antisipasi hidupmu. Ritual apapun asal connect kepada kuasa gelap itu berbahaya. Ada kutuk, ya, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk kesialan dan lain sebagainya. Kutuk kehancuran keluarga akan mengikuti sampai kepada keturunan kita. Seperti yang disampaikan Evangelis Dautoni, termasuk penyimpangan seks lainnya. LGBT juga no, stop. Ya, kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Pernikahan perdana yang diberkati Tuhan adalah pria dan wanita. Apabila sudah diberkati baru boleh melakukan hubungan seksual. Karena hubungan seksual adalah anugerah Tuhan kepada pasangan suami istri untuk melahirkan generasi. Tuhan memberkati.